Oke, kita akan buktikan teorema 2.1.2 yang A. Katakan teoremanya menyatakan bahwa jika A dan Z bilangan real, Z tambah A-nya sama dengan A, maka buktikan Z sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba buktikan dengan sifat yang sudah ada, yaitu sifat aljabar. Ada 9 sifat perkalian, penjumlahan, dan distributif. Oke. Z sama dengan Z tambah 0. Dari mana ini? Kita gunakan sifat yang ketiga, atau saya tulis A3 ya. Oke, kenapa Z sama dengan Z tambah 0? Karena Z yang kita gunakan sudah ditulis di atas adalah bilangan real. Sifat yang ketiga mengatakan bahwa untuk setiap A bilangan real, maka A tambah 0 sama dengan A. Sekarang kita uraikan lagi. Z tambah dalam kurung negatif A, maaf saya ulang, Z tambah dalam kurung A tambah negatif A. Oke, kenapa? Karena ini kita gunakan sifat yang keempat. Sifat keempat ini menyatakan apa? Bahwa untuk setiap bilangan real A ada bilangan negatif A, sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Jadi 0 ini saya ganti dengan A ditambah negatif A. Oke. Karena ini penjumlahan, maka pada penjumlahan juga berlaku sifat asosiatif. Sekarang berarti saya bisa membuat tanda kurungnya adalah Z ditambah A, saya kurungi, tutup kurung, ditambah negatif A. Oke, ini kita gunakan yaitu sifat A2. Sifat A2 tadi adalah sifat asosiatif pada bilangan real. Dan kemudian Z tambah A berdasarkan hipotesis atau yang diberikan dalam teorema ini sama dengan A. Maka Z tambah A yang di sini saya ganti dengan A ditambah dengan negatif A. Dari mana? Oke, ini diketahui ya. Diketahui. Sekarang kita gunakan lagi A tambah negatif A sama dengan 0. Kita gunakan lagi sifat yang A4. Oke. Dengan demikian terbukti bahwa jika Z tambah A sama dengan A, maka terbukti bahwa jadi jika Z A-nya bilangan real dan diketahui Z tambah A sama dengan A, maka terbukti bahwa Z-nya sama dengan 0. Baik, kita akan buktikan teorema 2.1.2 bagian B. Teoremanya mengatakan bahwa jika U, B bilangan real, B-nya tidak sama dengan 0, di mana diketahui U kali B sama dengan B, maka buktikan bahwa U sama dengan 1. Oke, kita tulis di bawah buktinya ya. Oke. Berdasarkan sifat M3,
bahwa U sama dengan U kali 1. Ini adalah sifat perkalian yang ketiga atau M3. Oke. Kemudian karena B bilangan real dan B tidak sama dengan 0, maka pasti ada, karena B-nya tidak sama dengan 0, B-nya bilangan real, maka pasti ada 1/B bilangan real ya. Oke. Karena 1/B bilangan real, maka saya bisa menuliskan U kali, nah, B kali 1/B ini sama dengan 1 berdasarkan sifat 1/B ya, bukan 1/4. 1/B ini berdasarkan sifat yang keempat atau M4. Maka dengan menggunakan sifat asosiatif pada perkalian atau pada M2, saya boleh menuliskan U kali B, saya kurungi, kalikan 1/B. Ini adalah kita gunakan sifat asosiatif perkalian atau sifat kedua, M2. Nah, karena diketahui U kali B sama dengan B, maka kita boleh menuliskan menggantikan U kali B ini dengan B. Maaf, ini salah tulis ya, 1/4, tapi yang benar adalah B ya, 1/B. Maka kali dengan 1/B. Dari mana? Ya, diketahui ya. Diketahui atau diberikan bahwa U kali B sama dengan B. Berdasarkan sifat keempat lagi atau M4, B kali 1/B sama dengan 1. Ini alasannya adalah sifat keempat. Dengan demikian terbukti bahwa jika UB bilangan real dan B-nya tidak sama dengan 0, diketahui U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Terbukti bahwa jika U kali B sama dengan B, UB-nya bilangan real, B-nya tidak 0, maka kita peroleh U-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjut akan membuktikan teorema 2.1.2 yang C ya. Mengatakan bahwa jika A bilangan real, maka buktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita baru akan membuktikan A kali 0 sama dengan 0. Selama ini mungkin sudah belajar bahwa ya setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran yang pasti benar. Tetapi dalam hal ini kita akan mencoba membuktikan dari mana alasan bahwa kalau bilangan real kita kalikan dengan 0 menghasilkan 0. Ingat, kita hanya bisa menggunakan sifat sebelumnya dan teorema yang sebelumnya. Karena teorema ini adalah yang C, maka kita juga boleh menggunakan teorema yang A dan B serta sifat aljabar pada bilangan real yang ada 9 sebelumnya itu digunakan untuk membuktikan teorema C ini.
Nah, berdasarkan teorema A, sebelum saya buktikan, teorema yang A tadi mengatakan bahwa katanya jika Z A bilangan real dan diketahui Z tambah A sama dengan A, maka kita bisa menyimpulkan Z-nya sama dengan 0. Artinya apa? Sesuatu bilangan real A kita tambah dengan bilangan real lain ternyata menghasilkan A sendiri, maka bilangan lain yang kita jumlahkan dengan A tadi itu nilainya sama dengan 0. Dan ini sudah kita buktikan pada teorema A. Sekarang coba perhatikan berikut ini. Oke, bukti. A tambah A kali 0. Kenapa saya langsung menulis ini? Karena kita akan membuktikan bahwa ini A, yang ini sebenarnya saya akan memisalkan sebagai Z dalam teorema yang A. Kalau nanti ternyata menghasilkan, setelah kita proses menghasilkan A, maka seperti teorema yang A, kita akan menyimpulkan bahwa Z-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, A kali 0 sama dengan 0 ya. Oke, ini yang akan kita lakukan. Oke, sekarang kita coba buktikan dulu. Saya hapus dulu yang ini. Oke. A tambah A kali 0 dengan menggunakan sifat distributif atau sifat yang D, maka akan menjadi A buka kurung 1 tambah 0. Apa alasannya? Adalah sifat distributif atau sifat D ya. Sekarang kita uraikan. A yang di dalam kurung 1 tambah 0, maka ini akan menghasilkan A kali 1. Kenapa? Karena berdasarkan sifat penjumlahan, sifat yang A3, bahwa jika A bilangan real sembarang dan 1 ini bilangan real, alasannya adalah 1 bilangan real dan sifat yang A3, bahwa kalau A ditambah 0 hasilnya adalah A. A kali 1 akan menghasilkan A. Ini berdasarkan sifat apa? Berdasarkan sifat M3. Oke, sekarang kita perhatikan. Di awal kita sudah menulis A tambah A kali 0. Dan ternyata di akhir kita mendapatkan A. Maka berdasarkan teorema 212 yang A tadi, bahwa jika Z tambah A sama dengan A, maka kita bisa menyimpulkan Z-nya sama dengan 0. Nah, dengan teorema yang A juga demikian, berarti analoginya A ditambah A kali 0 ternyata menghasilkan A, kayak A-nya ini berarti ya. Maka kita dengan demikian dapat menyimpulkan bahwa berarti A kali 0 ini sama dengan 0. Apa alasannya? Yaitu berdasarkan teorema 212A. Baik, saya akan lanjut menjelaskan teorema 2.1.3 yang A dulu ya. Yang A mengatakan bahwa jika AB, jika AB bilangan real, jadi AB bilangan real di mana A-nya tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga ini tanda sedemikian sehingga ya. Sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1, maka buktikan bahwa B sama dengan 1 per
buktikan ya. Oke, sekarang kita coba buktikan.